siang Pak, terima kasih telah datang ke kantor pengacara.co. Sebelumnya saya Arya Salsabila, apa ada yang bisa saya bantu Pak? Selamat siang Bu Arya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ridhi Rasid dan kedatangan saya di sini untuk meminta bantuan Bu Arya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Baik Pak, silakan Bapak bisa mulai menceritakan permasalahan yang Bapak alami. Jadi permasalahan saya begini Bu. Assalamualaikum, lama tidak berjumpa Pak Cahyo. Ada apa ya Pak Cahyo? Kenapa tiba-tiba mengajak saya ketemu? Waalaikumsalam. Iya Pak, lama juga nggak jumpa. Jadi gini Pak, sebenarnya saya ingin mengajak kerjasama dengan Pak Dede nih. Oh, kerjasama apa ya Pak? Ini kebetulan PT saya sedang dapat proyek nih Pak untuk pengadaan pakaian dinas untuk pegawai RSUP Dr. Wahidin Sudihusodo. Tapi sekarang saya sedang kesulitan dana untuk melakukan proyek ini Pak Dede. Jadi ya rencana saya mau ngajak Pak Dede lah untuk kerjasama ya kan, pemodalan dengan menggunakan perjanjian akad pembiayaan mudharabah Pak Dede. Oh begitu. Apakah Bapak bisa memberitahu saya kira-kira berapa besar modal yang diperlukan untuk proyek ini? Sekitar 300 juta Pak. Modal yang saya butuhkan dan rencananya saya ingin kesepakatan nisbah bagi hasil kepada Pak Dede sekitar 50% lah, perkiraan sekitar 46 juta Pak. Gimana menurut Pak Dede? Oh begitu, sepertinya terdengar menarik ya Pak. Kalau saya bersedia, kira-kira berapa lama pengembalian dan bagi hasil atas pembiayaan tersebut? Kalau akhir bulan September ini gimana Pak? Lamaan sih Pak. Gimana kalau kita buatnya di akhir bulan Juli saja? Berarti 83 hari dihitung dari sekarang. Kalau Bapak mampu, saya bersedia Pak meminjamkan modal kepada Bapak. Akhir bulan Juli, baiklah Pak, saya rasa bisa lah Pak. Nah oke, sepakat Pak. Nanti akan saya transfer uangnya setelah akad perjanjian ya Pak. Transfernya nanti secara bertahap ya Pak. Baik, terima kasih Pak Dede. Sebenarnya kita hari ini akan kedatangan kamu. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Cahyo, apa kabar? Selamat siang Bu. Jadi gimana Pak Cahyo? Akhir kita ini kan mau tanda tangan perjanjian Pak Dede. Oh ya betul. Ya, jadi apa langsung kita gas saja dari awal? Boleh, langsung aja, gas aja. Langsung. Ini, ya perkenalkan ini asisten saya. Oh, Salam kenal, saya Didi. saya cakap. Kita langsung gas saja. Boleh, boleh. Pak Dede dulu nih. Siapa nih? Pak Cahyo, tumben. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Dede. Ya, waalaikumsalam. Aduh, maaf nih Pak Dede. Kayaknya kami sulit nih untuk melunasi utang kami Pak Dede. Baiklah, kalau begitu saya tunggu lagi sampai akhir bulan September gimana Pak? Ya, akhir bulan November ini gimana Pak? Baiklah, tapi saya ingin Bapak membuat perjanjian pengakuan dan pemberesan utang atas peristiwa ini ya. Oke Pak Dede. Ya, akan saya buat Pak Dede. Makasih Pak Dede. Assalamualaikum. Baik Pak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu. Jadi ini saya udah bawa Pak surat perjanjian pengakuan dan pemberantasan utangnya. Dari komisaris PT kami juga sudah mengeluarkan surat pengakuan. Ini bisa Bapak cek dulu ya. Baik Bu, ini saya tunggu sampai akhir bulan November ya. Iya. Sip. Baik, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bapak Cahyo dan Ibu Ayen. Sebelumnya, jadi gimana ya Pak Bu? Ini kan udah bulan akhir November nih. Masa belum ada dari pihak kalian yang membayar utang tersebut? Gimana ya Pak? Maaf nih Pak sebelumnya Pak, kami sekarang lagi kesulitan dana Pak, jadi ya mau dimaklumi mungkin bisa di tenggang waktu aja lah menurut kami Pak. Tapi kan waktu yang sudah saya berikan itu udah termasuk lama loh Pak. Jadi gini Pak, kalau untuk saat ini tuh kami belum bisa buat lunasin keseluruhan utangnya. Jadi mohon Pak untuk kalau ada dari Pak Dede, gimana kalau tahun depan bulan Januari baru kami lunasin? Kami pasti bakal usahain sih Pak. Gimana ya Bu? Baiklah, tapi saya mau di bulan Desember ya Bu. Kalau di bulan Desember 2 tahap gimana Pak? Jadi di bulan Desember kami bayar setengah, setengahnya lagi bulan Februari. Baiklah boleh, tapi saya mau ada perjanjian ya, jangan sampai hal kayak gini lagi terulang kembali ya. Oke, boleh Pak, ya akan saya buatkan perjanjiannya Pak. Sip, terima kasih ya. Sama-sama. Saya juga sudah mengirimkan surat teguran kepada mereka, tetapi pada tanggal 9 April 2018 tidak ada tanggapan apapun dari mereka.
Baik Pak, saya sudah mengerti permasalahan yang Bapak alami dengan pihak PT Tunas Karya. Jadi, walaupun Bapak sudah memberikan tenggang waktu pelunasan dan surat teguran, pihak PT Tunas Karya tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sehingga Bapak ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan proses pengadilan. Ya Bu, dan saya ingin mengajukan gugatan saya kepada pihak PT Tunas Karya atas permasalahan ini, dan saya ingin penyelesaian ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena pada perjanjian akad pembiayaan mudharabah telah disepakati. Baik Pak, akan kami buat dulu surat gugatannya. Apakah ada hal spesifik yang Bapak inginkan? Kalau dari saya tidak ada keinginan spesifik Bu. Yang terpenting hak-hak saya yang ada pada mereka dibayarkan dan mereka bisa bertanggung jawab. Sudah itu saja. Sisanya saya percayakan kepada Ibu. Baik Pak, kalau begitu akan segera kami proses surat gugatan dan surat kuasanya. Terima kasih atas kunjungannya, akan saya selesaikan sesegera mungkin. Baik Bu, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Nanti untuk biaya dan lainnya tolong infokan ke saya. Terima kasih atas bantuannya Bu. Sidang akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1511-PDT-G, garing 2018, garing Pengadilan Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Saya Dede Hilman Rashid sebagai penggugat. Baik, saudara, sebelum sidang saya lanjutkan, izinkan saya mengecek identitas penggugat terlebih dahulu. Dari pihak penggugat, silahkan tunjukkan kartu identitas saudara kepada meja majelis hakim. Oke, baik, penggugat silakan duduk kembali. Saya akan menyesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas. Nama saudara, Dede Hilman Rashid, tempat tanggal lahir, Padang 20 Mei 1980. alamat, Jalan H. Gandun, nomor 60, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. pekerjaan saudara, Wira swasta, agama. agama Islam. Oke, jadi apakah pada persidangan hari ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Benar Yang Mulia, saya didampingi oleh advokat saya. Baik, kepada advokat
dari saudara penggugat, silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara, dan BAP kuasa hukum. Baik, dari pihak tergugat silakan mengecek keabsahan surat dari pihak penggugat. Oke, silakan para hadirin duduk kembali. Kepada para tergugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Cahyo Jatinugroho selaku Direktur dari PT Tunas Karya mewakili PT saya untuk hadir dalam persidangan hari ini sebagai tergugat 2. Oke, tergugat 3-nya. Terima kasih Yang Mulia, saya Ayang Sefiani selaku sebagai komisaris PT pihak Tunas Karya sebagai tergugat 3. Baik, para tergugat, apakah dia didampingi oleh advokat? Kami para tergugat tidak didampingi. Tidak Yang Mulia. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, izinkan saya untuk mengecek identitas para tergugat. Dari pihak tergugat, silahkan tunjukkan kartu identitas masing-masing kepada meja majelis hakim. Baik, silakan untuk duduk kembali. Saya akan mulai mengecek identitas saudara tergugat 2 terlebih dahulu. Silakan saudara sesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas. Nama saudara? Cahyo Jatinugroho. Tempat tanggal lahir? Jakarta 20 Oktober 1981 Yang Mulia. Alamat? Jalan Madrasah nomor 80, Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Kecamatan Pekayon, Jakarta Timur. Pekerjaan? Wira swasta. Agama? Agama Islam. Baik. Selanjutnya kepada saudara tergugat 3, silakan untuk menyesuaikan identitas dengan kartu identitas. Nama? Ayang Sefiani Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Jakarta 22 Juni tahun 1983. Alamat? Jawa Bahagia, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Pekerjaan? Wira swasta. Agama? Islam. Baik. Pihak-pihak sekalian apakah sudah siap mengikuti persidangan dari persidangan pada hari ini, di mana pihak penggugat? Siap Yang Mulia. Pihak tergugat? Siap Yang Mulia. Baik. Sebelum sidang saya lanjutkan, majelis hakim ini menawarkan kepada para tergugat dan penggugat untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 untuk peresmian perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk penyelesaian perkara secara damai. Untuk itu pengadilan selaku mediator, jadi para pihak ini bisa menyerahkan kepada pengadilan atau memilih sendiri mediator. Bagaimana para penggugat dan tergugat mau memilih sendiri atau disediakan oleh majelis hakim? Untuk mediator kami serahkan seluruhnya kepada pengadilan Yang Mulia. Pihak tergugat bagaimana? Kami menyerahkan semuanya kepada pengadilan Yang Mulia. Baik, hakim 2, hakim 3, bagaimana? Oke, setelah musyawarah dari para majelis hakim, maka majelis hakim menentukan untuk mediator dalam perkara ini dalam gugatan ekonomi syariah antara saudara Dede dengan para tergugat PT Tunas Karya dengan diwakili oleh saudara Cahyo dan saudari Ayen. Maka majelis menunjuk saudara Robi Muslimin SHMH sebagai hakim mediator, dan untuk diketahui bahwa proses mediasi berlangsung selama 30 hari dan dapat ditambahkan lagi selama 30 hari apabila diperlukan. Dan jika ada memang upaya damai dari kedua belah pihak. Baik, untuk memberikan waktu bagi para penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang selanjutnya akan ditunda. Sebelum saya tutup, dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan?
Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat apa ada yang disampaikan? Tidak ada yang Tidak mulia. ada. Baik, karena perlu melewati proses mediasi, maka sidang akan ditunda sampai hari Senin 30 April 2018 kepada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1511-PDT-G-2018, Pengadilan Jakarta Selatan, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Robi Muslimin SH.MH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk menjadi hakim mediator untuk perkara saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai, silakan saudara-saudari dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, saya Dede Hilman Rashid sebagai penggugat. Baik, kepada pihak tergugat dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Cahyo Nugroho selaku tergugat 2. Di sini saya mewakili kepentingan tergugat 1, yakni PT Tunas Karya sebagai direktur. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Yan Sephiadani sebagai tergugat 3, komisaris dari tergugat 1 PT Tunas Karya. Baik, sebelumnya terima kasih telah bersedia hadir dan mengikuti proses mediasi ini. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan dulu mengenai mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau bisa dikatakan netral. Yang kedua, tidak punya hak memutuskan karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukas. Artinya, jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yaitu yang pertama, 1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. 2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. 3. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 4. Tidak merokok. 5. Tidak menggunakan handphone. 6. Tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju Pak. Baik, sebelum saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah para pihak bersedia ditemukan langsung seperti ini atau perlu ruang khusus untuk pembahasan secara internal? Bersedia Pak. Bersedia Pak. Baik, bagaimana kalau kita mulai mendengar keterangan dari Pak Dede terlebih dahulu? Pak Cahyo dan Bu Ayen setuju? Baik Pak, silakan Pak. Setuju Pak. Jadi begini Pak, saya dan PT Tunas Karya ini memiliki perjanjian akad pembiayaan mudharabah yang dananya akan digunakan untuk menjalankan pengadaan pakaian dinas pegawai di RSUD Dr. Wahidin Sudirosodo. Perjanjian itu kami sepakati tanggal 9 Mei tahun 2017. Di sini saya memiliki peran sebagai penyedia dana dan PT Tunas Karya sebagai penerima dananya Pak. Nah, awalnya semua berjalan lancar
saya sudah memberikan fasilitas dana sebesar 300 juta rupiah ke pihak Tunas Karya. Nah, masalahnya muncul saat proses pengembalian dana tersebut, Pak. PT Tunas Karya ini selalu menunda pembayaran hingga berulang kali. Sampai saya sudah membuat surat teguran pun, tetapi tidak dibayarkan. Karena saya lihat tidak ada titik etikat baik untuk membayar lama-kelamaan saya merasa jengkel, Pak. Dan saya putuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Baik, Pak Dede. Kepada Pak Cahyo dan Bu Ayen, apakah boleh diceritakan permasalahannya? Iya, baik Pak. Memang benar seperti yang dikatakan Pak Dede, Pak. Cuman maaf sebelumnya nih Pak Dede, bukan kami tidak ada itikat baik untuk membayar kembali, tapi karena banyaknya urusan lain untuk kami selesaikan, jadi kami selalu meminta waktu terus-menerus untuk menunda pembayaran. Tapi ya pasti akan kami bayarkan semuanya Pak Dede, beserta seluruh denda yang akan dikenakan kepada kami. Ya kan masalahnya saya sudah memberi banyak keringanan untuk Anda, Pak. Saya memberi waktu Anda cukup lama loh, Pak. Kalau Anda terus-menerus menunda dengan alasan ada urusan lain, berarti Anda menganggap sepele dong perjanjian kita. Tolong tenang Pak Dede. Di sini kita mencoba menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadi, saya harap jangan tersulut emosi. Kalau boleh saya tahu, Anda memberi waktu berapa lama untuk pelunasan pembayarannya, Pak? Pada awalnya saya memberi waktu selambat-lambatnya 83 hari, Pak. Jatuh tepat di tanggal 31 Juli 2017. Tapi karena pihak PT belum dapat melunasi, maka saya beri waktu lagi sampai tanggal 30 November 2017. Lalu setelah itu saya juga ada membuat pembagian pelunasan menjadi 2 tahap. Pertama di tanggal 31 Desember 2017 sebesar 150 juta dan kedua sebesar 160 juta. Selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2018. Baik. Saya mengerti permasalahannya. Agar permasalahan ini dapat diselesaikan, bagusnya Pak Cahyo dan Bu Ayen yang sebagai wakil dari PT Tunas Karya bayarkan saja hutang dan dendanya dan waktu pelunasannya. Diserahkan kepada Pak Dede yang menentukannya bagaimana. Tidak, Pak. Saya sudah memberikan waktu yang lama kepada mereka untuk melakukan pembayaran. Tapi sampai sekarang masih tidak ada pun tindakan yang mereka lakukan untuk membereskan pembayaran hutang kepada saya. Jadi saya menolak usul Bapak. Pak Dede, tolonglah dipikirkan kembali. Kami akan berusaha untuk melunasinya, Pak, sesegera mungkin. Bagaimana Pak Dede? Dari pihak tergugat, sepertinya berkeinginan menyelesaikan hutangnya jika diberikan waktu tambahan lagi. Tidak, Pak. Saya sudah cukup sabar menunggu selama ini dan memberikan banyak kelonggaran kepada mereka, tetapi tetap saja tidak dilakukan, sehingga membuat saya tidak dapat lagi percaya kepada mereka. Jadi saya rasa mediasi ini akan sia-sia saja untuk dilanjutkan. Saya akan tetap melanjutkan ke tahap yang berikutnya, Pak. Baiklah, karena proses mediasi kita tidak juga menemui titik terang dan pihak penggugat bersikeras untuk tetap melanjutkan proses persidangan. Maka proses mediasi ini saya nyatakan gagal dan kepada para pihak akan melanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, apakah dari kedua belah pihak ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Dari pihak tergugat? Saya rasa dari kami juga tidak ada, Pak. Cuman saya sedikit menyayangkan karena proses mediasi ini berakhir gagal. Baiklah, sebelum mediasi ini saya tutup, dipersilakan kepada para pihak untuk menandatangani surat pernyataan mengenai proses mediasi gagal. Dan kegagalan mediasi ini akan dilaporkan ke Hakim Pengadilan Agama. Jadi para pihak dipersilakan untuk lanjut ke proses persidangan tahap selanjutnya.
Terima kasih telah mengikuti mediasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1511-PDTG-2018, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tentang perkara ekonomi syariah antara Saudara Dede Hilman sebagai penggugat melawan PT Tunas Karya, yang diwakili oleh Direkturnya Saudara Cahyo Jatinugroho dan Komisaris Saudari Ayen sebagai pihak tergugat. Pada hari ini tanggal 28 Mei 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembuktian. Dari pihak penggugat apakah sudah siap dengan pembuktian pada hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju dan perlihatkan alat-alat bukti ke meja majelis hakim. Silakan kepada pihak tergugat untuk maju dan mengecek alat-alat bukti dari pihak penggugat. Baik, kepada pihak penggugat apakah menghadirkan saksi pada persidangan hari ini? Ada, Yang Mulia. Kami menghadirkan 2 orang saksi, Yang Mulia. Saksi pertama atas nama Windy Regina dan saksi kedua atas nama Ayu Yulia Mutiara. Baik, silakan kepada Panitera untuk memanggil para saksi dan pihak penggugat masuk ke dalam ruangan. Saksi pertama atas nama Windy Regina Anggia Putri dan saksi kedua atas nama Ayu Yulia Mutiara dipersilakan memasuki ke dalam ruangan. Baik, selamat pagi, saudari saksi. Pagi, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik, pertama-tama saya akan mengecek identitas saudari saksi yang satu terlebih dahulu. Nama saudara? Windy Regina Anggia Putri. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 21 Juni 1982. Alamat saudara? Jalan Pulau Raya nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pekerjaan saudara? Wira swasta. Agama? Islam. Yang pertama, apakah saudari kenal dengan penggugat ataupun dengan pihak tergugat? Saya kenal dengan penggugat dan tergugat 2, Yang Mulia. Mereka adalah teman saya.
Baik, selanjutnya saudari saksi kedua. Saya akan mengecek identitas saudari saksi. Nama saudara, Ayu Yulia Mutiara, tempat tanggal lahir, Jakarta 24 Agustus 1986. alamat saudara, Jalan Pendidikan Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. pekerjaan saudara, Karyawan swasta yang mulia. agama. Islam. Apakah saudari kenal dengan penggugat ataupun dengan pihak tergugat? Saya berteman dengan penggugat dan tergugat yang mulia. Baik, saudari saksi yang pertama dan kedua, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum memberikan kesaksian, saudara akan disumpah terlebih dahulu kepada hakim anggota. Mohon dibantu. Baik, saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudari saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada kami yang mendengarkan persidangan ini, tetapi juga Tuhan saudari, mengerti? Mengerti yang mulia. Yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat saksi, manakah yang terlebih dahulu akan diminta keterangannya? Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memulai dari saksi yang pertama atas nama Windy Regina Anggia Putri terlebih dahulu. Baik, dari advokat penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada Yang Mulia, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, dipersilakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui terjadi antara penggugat dengan para tergugat? Saya hanya tahu di antara keduanya melakukan kerjasama proyek, namun proyek tersebut bermasalah sehingga Pak Cahyo wan prestasi. Baik, apakah saudara saksi bisa menjelaskan proyek apa yang dilakukan oleh para tergugat? Setahu saya, proyek yang dikerjakan Pak Cahyo itu proyek garmen di Makassar dan sedang membutuhkan dana untuk menjalankan proyek tersebut. Oke, baik. Baik, selanjutnya kepada saudari saksi. Tadi saudari saksi mengatakan bahwa saudari tahu kalau antara penggugat dan dengan tergugat melakukan kerjasama proyek. Apakah saudari tahu kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian atau tidak? Saya mengetahui bahwa di antara mereka melakukan kerjasama proyek yang dituangkan ke dalam akad pembiayaan syariah yang kurang lebih senilai 300 juta rupiah. Baik, dan sebagai teman dari kedua belah pihak, apakah saudari pernah berusaha mendamaikan para pihak? Pernah Yang Mulia, namun tidak berhasil. Baik, kepada saudari saksi yang pertama dari penggugat, Anda dapat meninggalkan ruangan persidangan ini. Dan selanjutnya kepada saksi kedua dari pihak penggugat, silakan panitera untuk memanggil saksinya. Panggilan kepada saksi kedua dari pihak penggugat atas nama Ayu Yulia Mutiara dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, dari advokat penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada Yang Mulia, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, dipersilakan. Saudara saksi, apakah boleh saksi bicarakan mengenai apa yang saksi tahu terhadap permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan para tergugat? Saya hanya tahu kalau Pak Cahyo wan prestasi karena proyek yang dijalankannya bermasalah. Baik, bagaimana saudara saksi bisa mengetahui tentang proyek yang sedang dijalankan oleh Pak Cahyo? Saya mendapatkan informasi dari Pak Cahyo bahwa dia mendapatkan proyek berupa seragam di rumah sakit di Makassar, namun karena kesulitan dana, Pak Cahyo terus mencari orang untuk melakukan kerjasama permodalan dengannya, dan yang setuju itu Pak Dede. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu mengenai permasalahan yang
terjadi dengan proyek pihak tergugat sehingga tergugat wan prestasi? Saya tidak tahu masalah apa yang terjadi pada proyeknya Yang Mulia. Yang saya ketahui hanya Pak Cahyo wan prestasi dikarenakan proyeknya bermasalah. Baik, apakah saudari saksi mengetahui kerjasama permodalan antara penggugat dengan tergugat dilakukan kapan? Dan berapa nilai perjanjian kerjasama permodalan tersebut? Setahu saya, mereka melakukan kerjasama permodalan pada bulan Mei 2017 dan nilai perjanjian mereka adalah sekitar 300 juta. Baik, sebagai teman dari kedua belah pihak, apakah saudari pernah berusaha mendamaikan para pihak? Saya sudah pernah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudari saksi. Yang kedua, yang dari pihak penggugat, Anda dapat meninggalkan ruangan persidangan ini. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, apakah akan menghadirkan saksi ke ruangan persidangan? Dari pihak tergugat tidak menghadirkan saksi, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat pasti dengan keputusan tidak menghadirkan saksi ini? Iya, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat, apakah ada tambahan alat atas alat bukti saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan pihak tergugat, bagaimana dan apakah ada tambahan alat bukti? Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah akan memberikan kesimpulan? Kami akan memberikan kesimpulan, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara akan memberikan kesimpulan? Kami juga akan memberikan kesimpulan, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan hari ini ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Persidangan hari ini kami rasa cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan ditunda sampai 4 Juni 2018 dengan menggunakan layanan e-court. Kepada penggugat dan tergugat dimohon untuk terus memantau kontak email dan layanan e-court milik masing-masing agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan pelaksanaan sidang ini. Sidang perkara ekonomi syariah nomor 1511-PDTG/2018 Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1511-PDTG/2018 Pengadilan Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah hadir? Hadir, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan agenda pada hari ini, tanggal 11 Juni 2018 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 1511-PDTG/2018 Pengadilan Jakarta Selatan kepada para pihak harap didengarkan dan diperhatikan. Putusan nomor 1511-PDTG/G/2018 Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan wan prestasi antara DD, warga negara Indonesia, lahir di Padang pada tanggal 20 Mei 1980, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Haji Gadun, nomor 60, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Arya SH, advokat dari kantor hukum kantor pengacara.co, yang beralamat di Jalan TB Simatupang, nomor 18, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
12520 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2018 sebagai penggugat PT Tunas Karya, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi, Komplek Anggaran nomor 12 Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh tergugat 2 selaku Direktur Perseroan sebagai tergugat 1. Cahyo Jatinugroho, pekerjaan wira swasta beralamat di Jalan Madrasah nomor 80, Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Kecamatan Pekayon, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai tergugat 2. Ayen Sepyadani, nomor induk kependudukan 31720126056325543, beralamat di Jalan Rawa Bahagia, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai tergugat 3. Pengadilan Agama telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan penggugat, tergugat, dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat di persidangan. Dengan ini, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan akad pembiayaan mudharabah tertanggal 9 Mei 2017 adalah sah, menyatakan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 melakukan perbuatan wan prestasi, menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp346.912.317, menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 membayar uang paksa atau duangsom sebesar Rp500.000 per hari atas keterlambatan pembayaran, menolak dan tidak menerima gugatan penggugat bagian lainnya, menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.266.000. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Qsuda Fina Sebiarta SHMH sebagai Ketua Majelis, Adi Hartono SHMH, dan Novia Putri Dharma SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1940 Hijriah. Oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Selina SH, dihadiri oleh penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 dan 3, tertanda hakim anggota Adi Hartono dan Novia Putri Dharma, hakim ketua Qsuda Fina Sebiarta, dan panitera pengganti Selina SH. Sekian putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Kepada para pihak yang tidak sependapat dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari di Pengadilan Tinggi. Apakah pihak penggugat akan mengajukan upaya banding? Terima kasih Yang Mulia, kami tidak akan mengajukan upaya banding. Bagaimana dengan pihak tergugat, apakah akan mengajukan upaya banding? Terima kasih Yang Mulia, kami juga tidak akan mengajukan upaya banding. Baik, sebelum persidangan hari ini ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Kami rasa cukup Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, karena tidak ada hal yang ingin disampaikan oleh kedua belah pihak dan putusan sudah dibacakan, maka sidang perkara ekonomi syariah nomor 1511/PDTG/2018 Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditutup dan selesai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching.